Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah teori persandian yang diampu oleh Ibu Lucy hari ini, saya Khadida Nailil Muna dan rekan saya Nurma Primasari dari kelas Matematika B 2019 akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan teori persandian terkait 3 topik. Yang pertama adalah primes atau bilangan prima, selanjutnya adalah primality testing atau pengetesan bilangan prima, dan juga induction atau induksi. Baik, langsung saja kita bahas terkait topik pertama atau section 1, yaitu tentang primes atau bilangan prima. Nah, untuk definisi bilangan prima sendiri adalah suatu bilangan bulat dikatakan P lebih dari 1 disebut bilangan prima jika P tidak memiliki faktor positif kecuali 1 dan P itu sendiri. Begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bergeser ke bilangan komposit. Nah, bilangan komposit, bilangan bulat Q lebih dari 1 dikatakan bilangan komposit jika Q bukan bilangan prima. Begitu, jadi dalam himpunan bilangan asli yang lebih dari 1, jika bukan bilangan prima berarti bilangan komposit, seperti itu. Selanjutnya ada juga yang dinamakan unit. Unit adalah bilangan asli dengan elemen yaitu 1. Sehingga akibatnya himpunan bilangan asli terbagi menjadi 3 bagian himpunan yang saling lepas. Yang pertama yaitu himpunan bilangan unit yang mana anggotanya adalah angka 1, kemudian himpunan bilangan prima yang anggotanya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya, dan juga himpunan bilangan komposit yang mana anggotanya adalah 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Oke teman-teman, setelah membahas terkait definisi bilangan prima dan kemudian juga menyinggung sedikit terkait bilangan yang ada di himpunan bilangan asli, selanjutnya kita akan membahas terkait ketunggalan bilangan prima yang merujuk pada teorema 1 yang mana bunyinya adalah jika P bilangan prima dan P membagi A dikalikan B, maka implikasinya adalah P membagi A atau P membagi B. Seperti itu teman-teman. Kemudian pembuktiannya adalah karena kita sudah tahu bahwa P bilangan prima, maka P hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan P itu sendiri. Nah, sehingga diperoleh GCD atau FPB daripada A dan P itu 1 atau P untuk sebarang bilangan bulat. Seperti itu. Kemudian jika GCD atau FPB dari A dan P itu sama dengan 1 dan P membagi A kali B, maka kita bisa simpulkan bahwasanya P membagi B. Seperti itu. Sekali lagi ya teman-teman, jika FPB dari A dan P itu 1, artinya angka A dan P ini saling relatif prima, dan kita juga tahu bahwasanya P membagi A dikali B, maka implikasinya adalah P membagi B. Seperti itu. Kemudian jika kondisinya adalah GCD atau FPB dari A dan P adalah P, maka implikasinya P membagi A. Seperti itu. Sehingga diperoleh kesimpulan di akhir P membagi A atau P membagi B. Seperti itu teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa mencontohkan dengan memasukkan angka secara langsung ya. Misalkan nanti bilangan A-nya adalah 3, kemudian P-nya 5, dan seterusnya. Nanti bisa dicoba agar lebih paham terkait aplikasi daripada teorema 1. Seperti itu. Kemudian akibat daripada teorema 1, perluasan dari teorema 1 diperoleh jika P bilangan prima dan P membagi A1 kali A2 kali A3 dan seterusnya sampai AN, maka P ini membagi A1 atau P membagi A2 atau membagi hingga P membagi AN. Seperti itu. Baik teman-teman, kita next ke pembahasan terkait pergandaan bilangan prima. Ada teorema 2 di sini yang mengatakan bahwa pemfaktoran suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1
atas faktor-faktor prima adalah tunggal, kecuali urutan faktor-faktornya. Untuk pembuktiannya adalah sebelumnya kan kita sudah miliki teorema 1 ya teman-teman. Kemudian kita coba ambil bilangan bulat sembarang positif, syaratnya n lebih dari 1. Nah, jika n bilangan prima, maka jelas n adalah bilangan prima itu sendiri. Nah, kemudian kasusnya jika n suatu bilangan komposit, maka n atas faktor-faktor primanya adalah tidak tunggal. Misalnya, kita punya n nih. N merupakan perkalian bilangan-bilangan prima P1 kali P2 hingga PT. Kemudian kita juga punya n itu sama dengan perkalian bilangan-bilangan prima Q1, Q2, Q3 hingga Qr. Dengan PI dan KJ ini masing-masing adalah bilangan prima. Untuk I-nya adalah 1,2,3 hingga T dan J-nya 1,2,3 hingga R. Dan disyaratkan juga P1 harus lebih dari sama dengan P2, kemudian lebih dari sama dengan P3, hingga lebih dari sama dengan PT. Analog untuk Q, teman-teman, jadi Q-nya Q1 harus lebih dari sama dengan Q2 dan harus lebih dari sama dengan Q3 sampai seterusnya hingga lebih dari sama dengan QR. Dengan T-nya itu lebih dari sama dengan R, seperti itu. Kemudian coba kita pandang ke N sama dengan P1 kali P2 hingga PT. Dengan sifat yang telah dipenuhi di atas, maka kita bisa sebutkan bahwasanya P1 itu membagi N. Jelas ya, sesuai dengan sifat yang telah dipaparkan di awal tadi. Sehingga P1 ini juga membagi Q1, Q2 sampai seterusnya membagi QR, seperti itu ya. Nah, kita contohkan nih, ada bilangan 900. Nah, 900 ini merupakan perkalian hasil kali dari bilangan-bilangan prima 5 kali 5 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2. Nah, kemudian 5 ini pasti membagi 900, sehingga 5 membagi 5 kali 3 kali 2. Seperti itu teman-teman untuk implementasi daripada teorema 2 ini. Oke. Selanjutnya kita beralih kepada section 2, yaitu tentang primality testing atau pengecekan bilangan prima. Jadi bagaimana sih sebenarnya ketika kita ingin mengecek suatu bilangan, apakah bilangan tersebut bilangan prima atau tidak? Nah, terdapat 3 teknik ya. Yang pertama ada teorema Euclides, kemudian ada teorema Fermat dan juga saringan Eratosthenes. Nah, oke, kita beralih kepada teorema pertama, yaitu teorema Euclides. Nah, teorema Euclides ini mengatakan bahwa pembentukan bilangan prima n itu sebagai hasil kali semua bilangan prima ditambah 1. Nah, untuk teorema Euclides ini tetap harus kita cek satu persatu ya teman-teman. Nah, untuk penerapannya kita coba untuk N1. N1 ini berarti kita mulai dari bilangan prima 2. Kita cobakan 2 ditambah 1, hasilnya 3. Benar bilangan prima. Kemudian kita coba untuk N2, berarti 2 kali 3, kemudian kita tambahkan 1, hasilnya 7, dan betul bilangan prima. Nah, kita coba langkah-langkah ini hingga beberapa kali. Kemudian kita dapatkan teman-teman ternyata untuk N6 tidak berlaku, karena ketika N6 berarti 2 kali 3 kali 5 kali 7 kali 11 kali 13, kemudian kita tambahkan 1. Nah, hasilnya ini adalah 30.031, yang mana angka ini merupakan perkalian dari 59 kali 509, berarti bukan bilangan prima. Artinya untuk teorema Euclides ini bisa diterapkan untuk sebagian besar bilangan prima, namun kita tetap harus mengeceknya juga ya teman-teman, karena ternyata di N6 tidak memenuhi seperti itu.
kemudian selanjutnya beralih kepada teorema 2, yaitu teorema Fermat. Teorema Fermat sendiri mengatakan bahwa bilangan prima dapat dihasilkan dari, kita nyatakan Pn sama dengan 2 pangkat n ditambahkan 1, seperti itu. Nah, rumus ini efektif ketika n-nya itu bilangan bulat tak 0, yakni misalkan 1, 2, 3. Nah, tapi pada prakteknya ternyata tidak efektif untuk kita terapkan di n sama dengan 5, karena ternyata menghasilkan bilangan komposit, teman-teman. Untuk P0-nya ketika kita cobakan ternyata hasilnya 3, kemudian P1-nya hasilnya 5, dan seterusnya hingga kita peroleh P5, ternyata hasilnya mencapai 429, 4967, 297. Nah, bilangan ini merupakan perkalian dari 641 dikali 6.700.417, dan ini jelas bukan bilangan prima. Seperti itu. Jadi intinya kita harus tetap mengecek daripada tiap-tiap bilangan, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas teknik ketiga dari Primality Testing, yaitu menggunakan teknik saringan Eratosthenes. Nah, caranya bagaimana? Nah, teknik ini mengatakan bahwa bilangan prima dapat dicek dengan cara pembuatan tabel daftar 100 atau berapapun bilangan asli, dan dengan mencoret bilangan-bilangan komposit atau mencoret kelipatan bilangan prima sehingga tersisa angka-angka prima pada tabel. Seperti itu teman-teman. Jadi kita diminta untuk membuat tabel secara manual, kemudian mencoret-coret bilangan komposit atau bilangan kelipatan prima. Nah, teknik ini merupakan teknik pencacahan bilangan prima, biasa disebut sebagai teknik pencacahan bilangan prima. Nah, teknik ketiga ini efektif digunakan untuk bilangan angka-angka kecil teman-teman, tapi mungkin untuk bilangan-bilangan angka besar kurang direkomendasikan, seperti itu. Kita lanjut ke bagian yang ketiga pada materi kali ini, yaitu induksi. Materi induksi ini kita bakalan bahas tentang prinsip induksi matematika dan teoremanya. Kita langsung saja ke prinsip induksi matematika. Andaikan himpunan S adalah subhimpunan dari himpunan bilangan asli jika satu elemen dari S dan jika N lebih besar dari 1 dan N-1 elemen S, maka N elemen dari S, sehingga S sama dengan himpunan bilangan asli. Oke, kita lanjut ke teorema rumus penjumlahan, yaitu jumlah dari J sama dengan 1 sampai N, J sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Setiap teorema memiliki bukti. Kita lihat bukti dari teorema rumus penjumlahan. Jika N sama dengan 1, kemudian jumlah J sama dengan 1 sampai N, J itu akan sama dengan 1. Karena N dikali N plus 1 per 2. N-nya tadi 1, 1 dikali 1 plus 1 per 2. 1 plus 1, 2, 2 dikali 1, 2, 2 dibagi 2, 1. Oke, kita asumsikan bahwa jumlah J sama dengan 1 sampai N-1. J sama dengan N-1 dikali N per 2. Ini hipotesis induksi. Sekarang pertimbangkan untuk jumlah J sama dengan 1 sampai N, J sama dengan N, ditambah jumlah J sama dengan 1 sampai N-1, J sama dengan N ditambah N-1 dikali N per 2 dengan hipotesis induksi. Karenanya dari sini kita dapat jumlah J sama dengan 1 sampai N, J itu akan sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Oleh karena itu, dengan induksi ini harus berlaku untuk semua N elemen
himpunan bilangan asli. Maka pembuktian dari teorema rumus penjumlahan ini terbukti. Oke, kita lanjut ke teorema rumus geometris. Teoremanya seperti ini. Jika A, R elemen dari himpunan bilangan real dengan R tidak sama dengan 0 dan R tidak sama dengan 1. N elemen himpunan bilangan asli. Maka jumlah dari J sama dengan 0 sampai N, A dikali R pangkat J itu sama dengan A dikali R pangkat N plus 1 minus 1 per R minus 1. Kita lanjut ke pembuktian teorema rumus geometris, yaitu jika N sama dengan 1, maka didapat jumlah J sama dengan 0 sampai N, A dikali R pangkat J itu sama dengan A dikali R pangkat 2 minus 1 per R minus 1. Atau bentuk ini juga sama dengan A dikali R pangkat N plus 1 minus 1 per R minus 1 yang merupakan langkah induksi. Dengan hipotesis induksi, kita mendapatkan jumlah dari J sama dengan 0 sampai N plus 1, A dikali R pangkat J, sama dengan A dikali R pangkat N plus 1 ditambah jumlah dari J sama dengan 0 sampai N, A dikali R pangkat J, ini sama dengan A dikali R pangkat N plus 1 ditambah A dikali R pangkat N plus 1 minus 1 per R minus 1. Ini sama dengan A dikali R N plus 2 minus 1 dibagi R minus 1. Nah, ini terbukti ya, teorema rumus geometris. Oke, kita lanjut ke prinsip induksi matematika bentuk kedua. Nah, di prinsip induksi matematika bentuk kedua ini, kita mengandaikan himpunan S merupakan subhimpunan dari himpunan bilangan bulat, dan M elemen dari himpunan bilangan bulat dengan M itu elemen dari himpunan S, dan jika M ini kurang dari N, dan himpunan M plus 1, dan seterusnya sampai N-1, itu adalah subhimpunan dari himpunan S. Maka N itu elemen dari himpunan S. Kemudian K ini elemen himpunan S untuk semua K elemen himpunan bilangan bulat. Sedemikian sehingga K lebih besar sama dengan M. Oke, kita lanjut ke teorema Fibonacci mendominasi rasio emas. Nah, teoremanya seperti ini. Untuk setiap N elemen bilangan asli, elemen himpunan bilangan asli, itu Fn lebih besar sama dengan J pangkat N-2. Dengan bukti seperti ini, kita membuktikan teorema Fibonacci mendominasi rasio emas ini dengan menggunakan prinsip induksi matematika bagian kedua. Oke. Dengan ketika kita akan menghitung N sama dengan 1 atau N sama dengan 2, itu kita lakukan secara terpisah. Karena F indeks N sama dengan F indeks N-1 ditambah F indeks N-2 ini hanya berlaku untuk N yang lebih besar sama dengan 3. Oke. Dari sini, jika N-nya 1, maka didapat F indeks N-nya sama dengan 1, lebih besar dari 1 per G. 1 per G ini sama dengan G pangkat N-2. Nah, ini akan sama dengan 2 per 1 plus akar 5. Nah, jika N-nya sama dengan 2, maka kita dapat F indeks 2 ini sama dengan 1. Nah, 1 ini didapat dari G pangkat 0. G pangkat 0 ini sama dengan G pangkat N-2. Dan ini merupakan langkah induksi. Sekarang, kita asumsikan bahwa F dengan indeks M itu akan
lebih besar dari G pangkat M minus 2 untuk semua M elemen himpunan bilangan asli dengan M ini kurang dari sama dengan N. Hipotesis induksi. Dengan hipotesis induksi, kita mendapatkan F indeks N plus 1 itu sama dengan F indeks N ditambah F indeks N min 1 lebih besar sama dengan G pangkat N minus 2 ditambah G pangkat N minus 3. Nah, ini kita dapat sederhanakan menjadi G pangkat N minus 3 dikali G plus 1. Nah, G plus 1-nya ini sama dengan G pangkat 2. Jadi, kita peroleh bahwa F dengan indeks N plus 1 lebih besar sama dengan G pangkat N minus 3 dikali G pangkat N minus 3 dikali G pangkat 2. Nah, G pangkat N minus 3 dikali G pangkat 2 ini sama dengan G pangkat N minus 1. Sehingga teorema ini terbukti. Kita lanjut ke teorema algoritma Euklidean yang diperluas. Nah, ini teoremanya dan ini buktinya. Oke, teoremanya seperti ini. Misalkan A, B elemen dari himpunan bilangan I, dan misalkan QI untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N plus 1 menjadi hasil bagi yang diperoleh dari penerapan algoritma Euklidean untuk menemukan G sama dengan GCDAB atau pembagi bersama terbesar dari A dan B, di mana N adalah bilangan bulat non-negatif terkecil, R dengan indeks N plus 1 sama dengan 0, jika S indeks min 1 sama dengan 1, S indeks 0 sama dengan 0, dan S indeks I sama dengan S indeks I min 2 dikurangi Q indeks N min I plus 2 dikali S indeks I min 1. Untuk I-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N plus 1. Maka didapat G-nya ini sama dengan S dengan indeks N plus 1 dikali A ditambah S dengan indeks N dikali B. Nah, kita membuktikan teorema kali ini menggunakan induksi. Oke, di sini jika I-nya sama dengan 0, maka didapat seperti ini. Sama dengan R dengan indeks N. Ini adalah langkah induksi. Hipotesis induksi untuk I lebih besar dari 0 adalah R indeks N sama dengan S indeks I dikali R indeks N min I plus 1 ditambah S indeks I min 1 dikali R indeks N min 1. Lanjut buktinya seperti ini ya. Dengan demikian, jika I-nya sama dengan N plus 1, maka didapat G-nya S indeks N plus 1 dikali A ditambah S indeks N dikali B. Oke, ini terbukti ya, karena tadi telah disebutkan di teoremanya seperti ini. Ini sama dengan ini. Oke ya, jadi ini terbukti. Kita lanjut ke teorema ekuivalensi bentuk induksi. Nah, teoremanya ini berbunyi seperti ini. Bentuk pertama dan kedua dari prinsip induksi matematika adalah ekuivalen. Lanjut ke buktinya. Untuk teorema kali ini, kita bisa membuktikan dengan dua cara. Kita bisa mengasumsikan validitas bentuk kedua maupun kita bisa mengasumsikan validitas bentuk pertama. Nanti hasilnya akan sama. Oke, sekarang kita asumsikan validitas bentuk kedua. Nah, kita misalkan ya, kita memiliki himpunan S adalah subhimpunan dari himpunan bilangan asli seperti 1 elemen S dan N plus 1 elemen S untuk setiap N elemen S. Dengan kata lain, kita mengasumsikan hipotesis bentuk
pertama. Nah, kita harus menunjukkan himpunan S ini sama dengan himpunan bilangan asli. Kita ambil M sama dengan 1 di bagian 1 dari hipotesis bentuk kedua. Oleh karena itu, bagian 2 dari hipotesisnya mengatakan bahwa jika N lebih besar sama dengan 1, dan himpunan 1, 2, dan seterusnya sampai N ini adalah subhimpunan dari himpunan S, maka N plus 1 adalah elemen S. Karena kita mengasumsikan validitas bentuk kedua, kita dapat menyimpulkan bahwa K ini elemen S untuk semua K elemen bilangan bulat, sehingga K lebih besar sama dengan 1. Dengan kata lain, himpunan S ini sama dengan himpunan bilangan asli. Ya, terbukti ya, bentuk pertama dan kedua prinsip induksi matematika ini adalah ekuivalen. Kita juga bisa membuktikan dengan mengasumsikan validitas bentuk pertama. Nah, kalau yang ini kita harus menunjukkan bahwa K itu elemen S untuk semua K elemen bilangan bulat, sedemikian sehingga K lebih besar sama dengan M. Di sini kita menggunakan pemetaan. Nah, bisa dilihat di sini langkah-langkahnya. Kemudian kita dapatkan di sini ya. Kita menggunakan bijeksi. Oleh karena itu, melalui bijeksi ini, itu K adalah elemen dari himpunan S untuk semua K lebih besar sama dengan M. Jadi, sama-sama terbukti dengan menggunakan validitas bentuk pertama maupun kedua. Oke, kita bisa lanjut ke yang teorema ekuivalensi, induksi, dan well ordering. Oke, teoremanya berbunyi seperti ini. Prinsip well ordering ekuivalen dengan prinsip induksi matematika. Oke, kita lanjut ke bukti ya. Buktinya kita asumsikan bahwa prinsip induksi matematika ini berlaku. Misalkan, himpunan S tidak sama dengan himpunan kosong. Dan himpunan S adalah subhimpunan dari himpunan bilangan asli. Misalkan, himpunan S ini tidak memiliki elemen terkecil, maka 1 itu S, jadi 2 juga bukan elemen dari S, dan juga 3 juga bukan elemen dari S, dan seterusnya. Mengakibatkan bahwa himpunan S ini adalah himpunan kosong dengan induksi. Nah, ini terjadi kontradiksi dari pemisalan awal tadi. Oke, sebaliknya kita asumsikan prinsip well ordering ini berlaku. Juga asumsikan bahwa 1 elemen S, K elemen S, serta K-1 elemen dari S. Jika himpunan S ini tidak sama dengan himpunan bilangan asli, maka prinsip well ordering mengatakan bahwa paling sedikit N elemen dari himpunan bilangan asli kecuali himpunan S. Jadi N-1 elemen S, namun dengan asumsi N elemen S ini kontradiksi. Oleh karena itu, himpunan S sama dengan himpunan bilangan asli. Jadi prinsip induksi matematika. Oke, di sini pembuktiannya terbukti ya, bahwa prinsip well ordering ekuivalen dengan prinsip induksi matematika. Oke, sekian materi dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.